Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah kepada Tuhan di jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kemah Daud Palangkaraya. Kami mengucap syukur dengan buat kami mengucap syukur bahwa karena Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat masing-masing melewat via Zoom, dan biarlah ibadah kita ini karena benar-benar satu kerinduan kita kepada Tuhan, satu kerinduan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan, dengan kebenarannya, dan kita mau menghidupinya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau menyembah, memuji Tuhan, kita mau membuka firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, hari ini kita walaupun Tuhan sudah bangkit, Dia memberikan penolong atas hidup kita, penghibur atas hidup kita, yaitu Roh Kudus yang akan selalu bersama-sama dengan kita, dan kita akan selalu bekerja melakukan segala hal itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus, kami mau datang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sampai hari ini penjagaan Tuhan luar biasa atas kami, atas keluarga kami, atas setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami penghibur, telah memberikan kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang setiap saat dapat bersama-sama dengan kami di dunia ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan. Haleluya.
menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk setiap orang-orang yang kami jumpai, kami memiliki kasih Tuhan. Kami mau menyatakan ada Tuhan Yesus yang membuat kami bisa tetap kuat, tetap berdiri teguh. Harapan dan tinggi yang katakan. Ya Roh bekerja di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Ya Roh bekerja
Yesus, walaupun saat ini Tuhan kami dalam masa pandemi, tapi katakan kami Tuhan telah bebas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memberikan imunitas atas tubuh kami Tuhan. Ya Yesus kami membintang biarlah kemuliaan Tuhan meliputi kami, meliputi gereja-Mu Tuhan, kita kepadamu Tuhan, para malaikat berjaga di atas hidup kami, sehingga tidak ada satu pun firman-Mu yang terbang, tidak ada firman-Mu yang tidak bisa kami dengarkan Tuhan. Itu bisa termaterai dalam kehidupan kami Tuhan. Kami katakan Engkau tidak berkuasa, Engkau telah dikalahkan saat Tuhan Yesus telah disalib dan Dia telah bangkit. Nyatakan nama Tuhan Yesus. Karena kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami menerima daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah raya ini Tuhan berkatakan. Tuhan Yesus, kami mau biarlah Tuhan disukai, Tuhan disenangkan di atas hidup kami, karena kami memuliakan hidup yang berkuasa memerintah sampai selama-lamanya. Jadi dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Iya. Kita mau angkat pujian lagi. Hari ini kita rindu bahwa setiap hari kita selalu menyatakan bahwa kita mengasihi Bapa, kita menyayangi Bapa, dan kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kita. Kita angkat pujian. Abah, panggil Engkau ya Bapa. Abah
Puji nama Tuhan. Diberi waktu untuk ruang kesaksian. Silakan jika ada Bapak Ibu dalam 1 minggu ini diberkati Tuhan dan mau menyaksikan pada jemaat, dipersilakan. Kita yakin bahwa setiap hari kita, bahwa kita selalu diberkati Tuhan, buat segala pekerjaan kita berhasil, dan kita juga merasakan bahwa ketika kita lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika kita sedang di dalam permasalahan, Tuhan yang memberikan pengharapan dan jalan keluar. Amin. Jika tidak ada, kita mau lanjut lagi untuk tetap memuji Tuhan karena kita yakin Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itulah yang hari-hari ini ada bersama-sama kita dan dalam tuntunannya. Amin. Kita mau angkat pujian bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini.
kami diurapi Tuhan. Anggur baru-Mu memenuhi kami sehingga kami memiliki sukacita. Minyak-Mu yang baru Tuhan, itu mengurapi kami. Kami dipenuhi dengan kuasa. Kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami. Seperti murid-murid-Mu Tuhan.
berdoa Tuhan. Lakukanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan darah Yesus, sisi keluarganya juga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membenarkan hikmat atas hidupnya. Dan itu bisa memperlengkapi jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudariku, mari sekali lagi kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Bapak, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang sangat sempurna ya Bapak. Tidak ada hari yang biasa-biasa yang Tuhan tetapkan bagi kami Tuhan. Tapi sungguh kami percaya juga hari ini ya Tuhan, curahan Roh Kudus yang baru bagi gerejamu ya Tuhan. Satu lawatan yang baru Tuhan, satu badai rohani yang baru Tuhan, yang membangkitkan Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa di surga, gereja-Mu ya Tuhan. Demikian juga pada siang hari ini ya Bapa di surga, kami siap terima pewahyuan yang dari Bapa sendiri daripada surga itu. Nyatakanlah bagi semua kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Pengurapan Tuhan yang sungguh bekerja Tuhan, menyatakan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, kita mau mendengarkan satu perkara pada siang hari ini, masih kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh penatua Bapak Timotius Chandra minggu lalu, yaitu tentang pemulihan pemuritan. Ini topik kita hari ini bersehati mengerjakan visi, yang ayat intinya itu dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Ya, next. Ya, Amsal 29 ayat 18, kalau di King James Version katakan, where there is no vision, the people perish, but he that keeps the law, happy is he. Jadi kata visi di sini diambil, sedangkan kalau di terjemahan bahasa Indonesianya, next. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Gitu ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Next. Ya, ini visi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu amanat agung, dan semua gereja, semua umat Tuhan tidak boleh keluar dari visi ini. Selama yang namanya gereja Kristus, gereja Tuhan, itu harus mengerjakan amanat agung ini, apapun bentuknya. Di amanat agung ini ada 3 perkara. Yang pertama, jadikan segala bangsa murid Yesus. Jadikan segala suku bangsa etna murid Yesus. Jadi bukan sampai percaya saja. Bukan sampai cukup kita percaya, kemudian ya Tuhan bilang jadikan murid. Berbeda orang yang percaya dengan murid. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau engkau ada anak kita yang kita daftarkan di satu sekolah, kemudian misalnya dia di SMP 6 gitu ya. Dia sudah anak sekolah, iya dia sudah terdaftar di sekolah gitu ya. Tapi nyatanya dia nggak pernah belajar. Online pun nggak pernah. Apakah itu dikatakan murid sehingga waktu diajar, coba ini gimana caramu mengerjakan masalah ini atau begini. Yang penting saya sudah terdaftar sekolah. Bukan hanya status terdaftar sekolah, tapi dia jadi murid. Untuk apa? Saat dia belajar, dia mendapatkan banyak keuntungan dari apa yang sudah diajarkan untuk menghadapi kehidupan. Begitu juga prinsipnya Tuhan Yesus katakan, jadikan segala bangsa muridku. Bukan sampai orang percaya. Kemudian dan baptisme mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kita ingat di kisah Cornelius. Next slide. Di kisah Cornelius ini, ya, di kisah para rasul pasal yang ke-10, saya ambil beberapa ayat saja ya. Ayat yang kedua, ini Cornelius dikatakan begini, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pertama, Cornelius ini bukan bangsa pilihan,
Dia ini di luar umat pilihan, dia di luar orang Yahudi, begitu. Sehingga berkat Abraham tidak terhitung bagi dia. Ayat 22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Dia sekalipun dia bukan bangsa Yahudi, tapi dia kenal Allahnya orang Israel. Dan dibilang dia tulus hati, dia banyak memberikan sedekah juga kepada orang Yahudi. Dan dia takut akan Allah, dia segan akan Allah Israel. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kemudian ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Lalu ayat 48, lompat ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kalau Petrus tidak melihat Roh Kudus sendiri yang membaptis orang-orang yang non-Yahudi ini, kira-kira gitu ya, Petrus tidak akan berani menyuruh, ayo baptiskan mereka. Enggak, ini berkat ini hanya bagi umat Yahudi. Yang dibaptis itu hanya bagi umat Yahudi. Tapi waktu dia lihat, loh, kok Roh Kudus sudah duluan membaptis mereka, kan gitu ya. Apa yang bisa menahan kita lagi untuk membaptis mereka kalau Roh Kudus sendiri sudah menturun atas mereka? Akhirnya Petrus perintahkan, ayo baptiskan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun Cornelius ini dia takut akan Allah, dia terkenal baik di antara kalangan orang Yahudi, dia memberikan sedekah-sedekah, tapi tidak bisa sampai di situ. Dia harus dibaptiskan, dia harus dihisapkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia harus menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi bagian. Jadi tidak cukup dia menjadi, oh ya baik, apa semua begitu. Enggak. Dulu orang tua saya, papa saya, apa namanya itu, kalau datang ke satu kota, mengembara ya, datang ke satu kota dari kampung, datang ke Makassar, kemudian di situ ada dia kenal teman baik, ya seorang penganut, ya bukan Kristen begitu ya. Dari suku Tionghoa. Kemudian kita panggilnya Toke gitu. Toke ini nggak tahu dia dapat satu waktu dia pernah mengalami sakit berat, kemudian dia dapat kayak satu pencerahan, pengalaman rohani gitu. Di situ dia lihat ada lambang-lambang agama lah yang nggak usah saya sebut ya, ini direkam. Jadi ada salib, juga ada lambang yang lain, kemudian juga ada lambang kepercayaannya, begitu kan ya. Nah setelah itu dia mengalami kesembuhan dan dia aneh gitu ya. Dia kalau ada orang sakit, keluarganya itu apa, dia bisa rasakan hangat tangannya, terus dia jamah, orang itu bisa sembuh. Yang gitu. Tapi ada satu pesan yang dia terima, jangan tinggalkan kepercayaanmu. Jadi dia lihat ada salib di situ dan ada lambang-lambang yang lain. Tapi hal itu tidak membuat dia untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui kejadian Cornelius ini adalah bahwa apapun pengalaman rohani yang dilakukan, sesaleh apapun orang, dia harus dibaptiskan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nggak bisa cukup hanya status, oh ya dia ini sudah mengalami pengalaman rohani atau apa. Nggak apa. Pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hisapkan, bukan sekedar menjadi anggota gereja, tapi hisapkan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itu baptis. Baik ke slide sebelumnya. Ya, kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ajar mereka. Jadi amanat agung itu pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, kemudian hisapkan mereka melalui baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemudian ajar mereka melakukan, ajar bukan untuk tahu, tapi ajar untuk mereka melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar ajar untuk tahu, tapi ajar untuk juga bertindak, untuk melakukan. Melakukan bukan yang sembarangan, tetapi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, ini amanat agung. Kalau gereja tidak mengerjakan ini, terus gereja itu gerejanya milik siapa? Gereja yang melakukan perintahnya siapa? Jadi amanat agung, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis, hisapkan ke dalam keluarga ilahi, ajar untuk melakukan, ajar untuk bertindak, bukan ajar untuk sekedar mengetahui. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Next lagi. Iya. Terus di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15,
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus untuk menguji. Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu. Engkau kan Tuhan. Engkau tahu isi hatiku bahwa aku mengasihi engkau." Terus Tuhan katakan, ngebuktikan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dari sini kita ketahui bagaimana caranya saya dan engkau, kita gereja Tuhan, mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya nyanyi-nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena di hatinya Tuhan ada domba-dombanya. Dia mati di kayu salib supaya domba-dombanya ini tidak terhilang, tidak binasa. Ada perumpamaan, kalau satu tersesat, dia tinggalkan yang 99 ini, dia cari mati-matian. Untuk itulah dia datang dan dia harus mati di kayu salib. Karena dia tidak menginginkan ada domba-dombanya yang terhilang, ada yang binasa. Itu harga yang dia harus bayar, yang Tuhan Yesus harus bayar. Sehingga dari sini, jemaat Tuhan, kita tahu apa isi hati Tuhan. Jadi nggak gombal, Bang Roy itu pendeta itu sini kayaknya tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan begitu. Ada domba-dombanya, dia tidak mau domba-dombanya itu terhilang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ini bagaimana caranya kita menyatakan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, nah di GKKD Palangkaraya suatu kali dalam satu perjalanan tugas, kemudian saya dapatkan perkara ini. Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan untuk saya lakukan, apa yang dapat gerejamu kerjakan untuk menyenangkan hatimu. Di awal-awal tahun, ya mungkin setahun 2 tahun saya di Palangkaraya dalam satu ibadah, waktu itu mesti numpang di tempatnya di Pasinaga gitu ya, dalam satu ibadah. Terus ada satu penyataan roh, Tuhan bilang, "Bangunkan jemaatku di tempat ini." Bangunkan ya, saya nggak ganti katanya. Bangunkan, bukan dirikan. Bangunkan jemaatku di tempat ini. Oh, saya bilang waktu itu bangunkan berarti dirikan gitu ya. Tetapi bangunkan jemaatku di tempat ini begitu ya. Akhirnya berlalu waktunya. Nah, kemudian waktu saat ini ini sudah beberapa tahun kemudian, terus saya katakan, "Tuhan, apa yang gerejamu harus kerjakan untuk menyenangkan isi hatimu?" Nah, dan kita tahu isi hati Tuhan adalah saat domba-dombanya itu digembalakan dengan baik. Sehingga muncullah yang menjadi visi GKD Palangkaraya, menjadi pusat pelatihan murid Kristus. Yang pertama, kita mau melatih murid-murid Kristus. Pusat pelatihan. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang muncul di benak waktu kita bilang ini pusat pelatihan. Jadi ada orang kita beritakan Injil, atau kita ketemu dengan orang yang percaya atau orang damai, kita beritakan Injil, atau ketemu orang percaya, kemudian kita muridkan mereka, tapi kita bukan sekedar memuridkan mereka, cuman kita mau menjadi satu pusat pelatihan. Luar biasa perintah ini ya. Satu visi ini menjadi pusat, kita harus menjadi center, ya banyak hal yang harus disiapkan di situ untuk menjadi pelatihan murid Kristus. Pusat gitu ya, pusatnya. Kalau center itu harus menjadi sumber ya untuk berbagai hal. Dan pusat pekabaran Injil melalui murid-murid Kristus yang membawa nilai-nilai kerajaan sorga ke tengah suku-suku bangsa. Ada murid-murid Kristus di antara kita yang paling nyata, misalnya ada saudara-saudari, adik-adik yang sudah tamat dari sekolahnya atau dari kuliahnya di Kota Palangkaraya, selama ini berjemaat bersama-sama di GKD Palangkaraya. Kemudian selama berjemaat bersama, ada nilai-nilai kerajaan Allah yang tertanam dalam hidupnya. Dan saat dia pergi ke satu tempat yang lain, gitu ya, atau masuk ke satu bidang yang lain, di situ dia nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah, dan di situ dia menjadi saksi Kristus melalui nilai-nilai kerajaan sorga di tengah suku-suku bangsa. Itu perkara itu. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, 2 perkara ini visi GKD Palangkaraya. Pertama, menjadi pusat
pelatihan murid Kristus sudah sampai di tahap mana, sudah sebaik apa kita mengerjakannya, bagaimana pemuritan yang sudah sedang kita kerjakan hari-hari ini. Pertama, ya pemuritan jalankah, baguskah jalannya, sudah bisakah menjadi pelatihan, sudah bisakah menjadi pusat pelatihan, ya, pusat pelatihan murid Kristus. Yang kedua, yang bersama-sama berjemaat dilatih di dalam tubuh Kristus ini, bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu sudah tertanam di dalam hidup saudara-saudariku, sehingga kita tidak menampilkan kesaksian yang sama saja dengan dunia. Orang dunia bergaul seperti itu, pacaran seperti itu, kemudian ternyata kok nggak ada bedanya ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dua hal ini yang ditaruhkan Tuhan di hati saya, menjadi pusat pelatihan murid Kristus dan membangun nilai-nilai kerajaan sorga. Untuk saatnya kita menyatakan kerajaan Kristus, membawa kerajaan Kristus itu, membawa Injil itu ke tengah suku-suku bangsa. Bagaimana kehidupan rohani, kehidupan masing-masing kita jemaat Tuhan, saudara-saudari tempat ini, adik-adik yang terkasih, bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu sudah tertanam, nilai-nilai kerajaan surga itu tertanam dalam hidupmu. Sehingga saat engkau ditempatkan Tuhan di satu tempat, entah di Palangkaraya atau di tempat yang lain, di sana engkau kuat untuk melaksanakan nilai-nilai itu. Dikatakan dalam satu bagian lain firman Tuhan, pelaksana firman-Nya kuat, bukan yang mudah tergerus dengan keadaan sekeliling, yang mudah berkompromi dengan keadaan sekeliling. Ya, jemaat Tuhan, ini yang menjadi visi, ini yang kita harus sama-sama bangun di GKKD Palangkaraya. Amin. Si Tuhan, next. Ya, ini fakta yang terdengar dan ini bukan di luar gereja. Ya, kalau di luar gereja saya nggak bahas. Ya, tapi ini fakta yang terdengar dalam gereja. Saya berusaha membuatnya seumum mungkin, tidak perlu menyinggung sana sini. Tetapi ini yang hanya ya mungkin sehari 2 hari atau beberapa waktu yang lalu saya dengar ada ada jemaat yang berebutan gedung ibadah begitu ya. Ini baru dengar berita ya. Ada jemaat yang berebutan gedung ibadah. Luar biasa ya. Kalau mau sampai kami yang beribadah, tapi ya kalau misalnya kejadiannya sampai dulu seperti yang di Bandung, sampai dari luar gereja mengusir orang yang dalam gereja, dari dalam gereja melempar keluar botol-botol apa semua bertikai seperti itu sampai masuk koran menjadi kasus berita nasional, apakah seperti itu? Nah, tetapi faktanya masih terdengar dalam gereja. Pekerja yang berhubungan dengan istri orang ini pekerja, maksudnya ya pelayan dalam rumah Tuhan. Jadi saya juga baru dengar hal ini dari seorang penatua. Jadi ada seorang pelayan, dia konseling seorang istri ya jemaat gitu ya. Ada masalah dalam rumah tangga mereka ya, tapi ya konselingnya gitu ya. Yang pria dia konseling yang wanita, padahal yang wanita ini usianya sudah 60 tahunan. Begitu. Nah, entah bagaimana ceritanya sampai akhirnya mereka jatuh dalam hubungan perzinahan. Gitu. Ini fakta yang masih terjadi. Kemudian jemaat yang cerai kawin, ya maksudnya dia sudah menikah, ya pemberkatan dalam gereja, tapi cerai. Kemudian menikah lagi. Kalau di Alkitab sudah diajarkan bilang itu perzinahan. Gitu ya. Barang siapa yang menceraikan kemudian menikah lagi dengan wanita lain, itu melakukan perzinahan. Tapi herannya ada juga masih gereja yang melayani pemberkatan tanpa tanya-tanya dulu, begitu ya. Ini hal yang masih terjadi, padahal itu letterlek tertulis di Alkitab, Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Kemudian ada juga jemaat yang berumah tangga bukan melalui pemberkatan gereja, yang mungkin itu cukup dengan adat, dengan apa seperti itu cukup sehingga kita. Dan mereka anggota gereja. Mereka tapi menikah ya sudah, yang penting diakui adat, terus kita menjadi satu. Ya, hari Minggu ke gereja sama. Terjadi yang seperti ini. Kemudian ada juga para pemimpin yang berselisih karena uang, gitu ya, ya entah gimana prosesnya, gitu ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini merupakan hal-hal yang kita dengar ini merupakan bagian karena tidak adanya pemuritan. Ya, kalau pemuritan artinya orang dibawa untuk menjadi murid Kristus. Untuk ajar mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Perkara-perkara ini
ya bukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau orang hanya sekedar datang ke gereja rajin, mungkin memberikan sedekah seperti Cornelius tadi, tapi dia tidak baptize, tidak terhisapkan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kalau bagian dari tubuh Kristus, ya kalau tangan ini, tangan saya kecuali dia sakit, dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh otak. Nah, selama tidak dibaptiskan masuk menjadi anggota tubuh Kristus, dia bebas melakukan menurut tafsirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Ini yang disebut digembalakan oleh dunia. Dan ya banyak sekali sekarang kesempatan untuk dunia menggembalakan bahkan orang-orang yang ada dalam gereja. Sekali lagi ini ciri-ciri tidak dilakukan pemuritan. Gitu ya. Kalau orang dilakukan pemuritan, orang jadi tahu apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang boleh, dan ada submission, ada penundukan diri, sehingga tidak sebebas-bebasnya, seenak-enaknya dia untuk melakukan apa yang seperti dunia kerjakan, sekalipun dia anggota gereja. Ya, next. Sehingga kehadiran gereja ini satu, beritakan Injil dan jadikan murid Kristus, ajar mereka. Kita harus beritakan Injil dan menjadikan murid-murid Kristus, bukan sekedar orang percaya, tapi beritakan Injil, mereka percaya, diselamatkan, kemudian bimbing, jadikan murid, ajar mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah tugas, itulah untuk apa gereja hadir di muka bumi ini, termasuk itulah untuk apa GKKD Palangkaraya dihadirkan Tuhan di kota Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di dalam generasi kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liar rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada penyingkapan, bila tidak ada arahan, mereka tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakan. Menjadi liarlah rakyat. Sekalipun seolah-olah dalam hidupnya dia beribadah, dia melakukan hal-hal yang secara mata manusia, loh orangnya beribadah kok gitu ya. Tapi Tuhan bilang, bila tidak ada penyataan yang dari Tuhan, penyingkapan, visi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaat Tuhan, sekalipun saya dan engkau sudah mengalami kemerdekaan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa kita bebas untuk melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi berpegang pada hukum. Ada kedisiplin, ada keteraturan, ada ketaatan, ada penundukan diri. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau ditanya hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara, mana lebih senang di gereja? Kalau di gereja kita nggak usah kenapa nggak doa kemarin? Kenapa kamu begini? Sudah persembahan enggak? Sudah persepuluhan enggak? Sudah begini. Aduh, ngapain di absen seperti itu kan ya? Lebih enak ada dalam kondisi jemaat yang seperti itu atau yang ditanyain terus. Kenapa ini begini? Bagaimana? Ayo kita sedikit-sedikit PA lagi, sedikit-sedikit lagi ditanyain. Kondisi yang mana yang lebih digemari? Ya, kalau kita mau mengerjakan Amsal 29 ayat 18, maka ya kita harus menerima pewahyuan Tuhan supaya kita tidak menjadi liar. Menjadi liar itu melakukan sekehendak sendiri, tafsiran sendiri. Kemudian berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ada aturan-aturan. Ya, jadi ya gereja Tuhan, saya dan engkau ya mari tinggal di dalam satu panggilan ini, bagaimana Tuhan yang sudah mengaturnya. Next slide. Ya, ini gambaran pemuritan gitu ya. Dari zaman Nabi Musa juga, waktu dia mengangkat pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10, itu ada satu keteraturan. Jadi saya sebut di situ rapi tersusun, dari kepala ke janggut, ke leher jubahnya Harun, kemudian barisan yang tidak terputus. Jadi tidak terputus. Jadi
Saya ya pernah ya kita ngobrol-ngobrol dengan adik-adik di sekretariat begitu ya. Nah, terus dengan gaya bebasnya kan adik-adik di sana bilang, ini kita nyaman kalau kita ya bebas melakukan menurut kehendak kita gitu kan ya. Gini-gini ya, artinya jangan terlalu dipantau, mungkin kira-kira seperti itu kan. Namanya juga anak muda kan ya, penuh inovasi, penuh kreativitas. Kalau dipantau itu kayak dibatas-batasi seperti itu. Terus saya bilang ya nggak bisa begitu. Memang kita boleh memaksimalkan potensi diri, tapi harus ada di bawah pengayoman, nggak bisa bebas. Waktu saya ngomong seperti itu, terus saya jadi ingat loh, saya sendiri siapa yang mengontrol saya? Gitu. Siapa yang mengontrol saya? Dan selama ini ya mungkin karena sudah jemaat lokal gitu ya, mungkin sudah PDM, sebentar lagi jadi PDT, begitu kan ya, pendeta penuh gitu ya, sudah didewasakan sehingga harus mencari pendewasaan menjadi ya apalah gitu ya. Saya sendiri sepertinya agak putus koneksi dengan orang tua rohani begitu ya, dengan pembimbing para penatua khususnya di Bandung gitu. Nah sejak saat itu langsung enggak, akhirnya saya mulai cari cara gimana caranya supaya saya terkoneksi kembali begitu. Terkoneksi kembali. Ya memang masing-masing kita datang mencari hadirat Tuhan, mencari suara Tuhan. Tetapi selama kita tinggal di bumi ada satu kerapian yang seperti ini. Dalam gereja kalau tidak ada kerapihan seperti ini, amburadul. Ya, walaupun semua bilang ada Roh Kudus yang bisa bicara langsung kepada saya, tidak melalui pembimbing, tidak melalui pendeta. Benar, saudaraku, ada Roh Kudus. Tetapi selama kita tinggal di bumi ini ada satu gambaran tentang jemaat, tentang gereja yang Tuhan taruhkan. Rapi tersusun. Kalau di perjanjian lama itu pengurapan itu urapan turun dari kepala terus ke janggut ke leher jubah. Ya, next. Di Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi rapi tersusun. Ya, kita GGKD Palangkaraya hadir juga harus dalam kondisi yang rapi tersusun. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah semua sudah saling kontrol, saling tahu gitu ya? Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita menjadi satu. Efesus pasal 2 ayat 21, di dalam Dia, dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Jadi tumbuh dalam Kristus, gerejanya tumbuh, tetapi tetap rapi tersusun. Mau jadi sebesar apapun, nanti itu tetap harus rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Mazmur 133 ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, kita katakan, iya tapi Roh Kudus bisa bicara langsung kepada saya. Kalau saya katakan seperti itu, kemudian saya tidak mau lagi tunduk pada otoritas atau orang-orang tua yang Tuhan tempatkan untuk mengawasi, ya untuk apa Tuhan menaruhkan di perjanjian baru itu ada penilik jemaat, penilik yang fungsinya untuk mengawasi pengajaran-pengajaran, ya, ada penatua-penatua. Jadi ya sekalipun sudah zaman pencurahan Roh Kudus, tetap Rasul Paulus ke sana dia tahbiskan penatua, diaken gitu ya. Ada struktur selama kita masih tinggal di bumi ini. Ya, nggak tahu kalau di alam roh ya, tapi kira-kira di alam roh itu stratanya lebih rapi di sana, lebih ketat. Kira-kira seperti itu ya. Saya nggak punya pengalaman di situ. Yoel pasal yang kedua ayat 8. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ya, jadi jaga supaya barisan yang ada di dalam tubuh Kristus jangan ada yang terputus, jangan ada lost generation, ya jangan ada yang mengerjakan bagiannya sendiri, tidak ada koordinasi dengan yang lainnya. Ya, ini harus rapi tersusun. Nah, jemaat Tuhan inilah gambaran jemaat Kristus yang ditetapkan oleh Tuhan. Inilah gambaran jemaat yang Tuhan bilang, ayo dibangun.
dengan amanat agung itu untuk kita mengerjakannya. Oke, puji Tuhan. Next. Ini yang terakhir. Ya, jemaat Tuhan. Sehingga kalau di slide ini saya dari minggu lalu sebenarnya saya cari slide yang mirip-mirip, tapi nggak ada waktu, jadi saya nggak bisa. Jadi saya mau menggambarkan ada serombongan orang, dan ya orang-orang ini adalah ya kita ya gitu ya, kita di rumah Tuhan di GKD Palangkaraya ini kita sama-sama, mau itu anak sekolah minggu kah, pelajar, mahasiswa, yang karyawan, yang keluarga, laki-laki perempuan dari suku manapun, mau pertumbuhan rohani yang berapa tahun, masih muda atau sudah lama, kita mau sama-sama membangun apa yang Tuhan perintahkan. Nah, cuman di benak saya ini apa yang kita bicara tentang pemulihan pemuritan dalam hari-hari ini. Jadi ini yang dibangun itu, yang ditopang bersama itu adalah struktur pemuritan itu tadi, ya, yang kayak pohon itu ya. Jadi kita mau sama-sama ya, kita mau rapikan kembali pemuritan di rumah Tuhan di tempat ini, karena kalau pemuritan tidak jalan, tidak bisa kita nuntut orang. Kenapa kamu seperti itu? Kalau di GKKD kebiasaannya begitu. Kok anaknya ngomongnya begitu ya? Pasti pembimbingnya siapa? Enggak langsung, orang anaknya itu kok kenapa begitu tingkah lakunya? Kok dia pacaran suka begini, gayanya gini. Pasti tanya, pembimbingnya siapa sih? Nah, masih ada nilai-nilai tanggung jawab yang masih terdengar di antara kita, tapi ya bukan hanya sekedar kisah masa lalu ya. Barusan sebelum ibadah tadi, Penatua Timotius Kotim nelpon menyampaikan beberapa hal, juga rencana pelayanan minggu depan. Kemudian di sini saya doakan kamu, Roy. Ya, siapa yang melayani hari ini? Saya kok gitu ya. Saya doakan kamu harus berani gini. Iya, jemaat Tuhan, ini ya kita mau sama-sama kerjakan, merapikan kembali struktur pemuritan, sehingga tidak ada dari kita, saya juga dan engkau yang mengerjakan sesuka-sukanya di dalam rumah Tuhan tempat ini, gitu ya. Yang semuanya ya kalau memang perlu dikontrol, diawasi, kayak mari kita saling kontrol, gitu ya, saling menjagai. Dan inilah yang namanya bersahati membangun visi. Ya, kita yang memberi waktu untuk bersahati, yaitu kelihatan nyata ya. Kalau misalnya kita hadir sama-sama dalam ibadah, kita upayakan hadir, entah itu di komsel atau terlebih lagi di ibadah bersama ini ya, di ibadah hari Minggu. Jadi ya inilah yang harus dilatih orang-orang yang ada. Saya nggak setuju. Jadi ya, kalaupun masih ada praktek-praktek, kalau misalnya entah di pelayanan mahasiswa atau di mana ada orang-orang yang memang tinggal di Palangkaraya, tapi tidak bergabung bersama-sama membangun visi di GKD Palangkaraya, ya terus diberikan kesempatan untuk melayani itu edifikasi atau jangan lagi diteruskan hal-hal yang seperti itu. Ya saudara-saudara yang ada di sini mau dibilang, aduh saya kurang fasih berbicara atau apa, ya tapi memang kita lah yang harus saling membangun di sini, diberikan kesempatan untuk melayani. Mungkin orang lain lebih fasih, tapi mungkin lebih hebat, lebih apa khotbahnya kah atau cara ngomongnya, tapi kita yang mau saling membangun di tempat ini. Yang pertama, yang kedua, ya masing-masing ada jatahnya ya, ada waktunya, ada bagiannya. Minggu lalu setelah ibadah itu kan saya ditelepon coaching terus sama Kotim. Roy, ya satu bagian itu dia bicara tentang pelayanan mahasiswa. Ya yang mahasiswa ya kalian yang sudah istilahnya sudah melewati masa-masa itu, jangan rebut masa-masa mereka. Biarkan mereka yang melayani, yang bekerja, yang tampil, yang memimpin di kelompoknya mereka. Karena itu jatah waktu mereka. Gak bisa lagi saya bilang, udah saya rindu untuk melayani mahasiswa. Ya, rindu, tapi bagian saya jadi mahasiswa sudah dulu gitu kan ya. Nah sekarang ada jatahnya mereka, Dewi, Siska, Melin, ada Erin sudah tamat barusan ya, gitu nggak apa-apa gitu ya. Ini jatahnya mereka sekarang. Nah terus bagiannya kita yang sudah pernah, ya kita supporting dari belakang lah ya.
tuturi handayani ya. Tuturi handayani. Supporting. Ayo ya ing Madia Mangun Karso berjalan bersama jadi teladan ya. Ing Ngarso Sungtulodo jadi teladan gitu berjalan di depan. Ya bagiannya kita ya support mereka. Untuk apa ya? Mereka harus jadi maksimal, mereka harus dilatih, mereka harus berlatih, didorong. Ya mungkin kalau disuruh, ayo Siska sekarang mungkin yang paling senior. Aduh bang saya belum bisa begini, nggak boleh ngomong belum bisa sudah berapa tahun kan ya. Kalau masih ngomong nggak bisa berarti kita yang kurang berhasil. Saya yang kurang berhasil membimbing, mendidik adik-adik ini. Nah, hal-hal ini termasuk di pelayanan pelajar gitu ya, termasuk di sekolah minggu ya. Jadi kalau kok jemaat belum terlatih, belum terbiasa seperti ini, orang-orang yang di atasnya yang harus dievaluasi. Ya, yang kalau di jemaat Tuhan tempatnya jemaat lokal ya saya yang ujung-ujungnya yang harus dievaluasi. Ya, saya sadar benar perkara ini sehingga ya puji Tuhan ya, kau tim aktif mengcoaching terus seperti itu. Kalau dengar coaching, kalau Papa Met yang cerita coaching, waduh. Tapi perusahaan aja kalau coaching orang supaya jangan bangkrut perusahaan itu seserius itu. Masa gereja Tuhan mentoring orang, coaching orang enggak serius ya. Jadi hal ini yang saya rindu untuk sama-sama kita ya. Tadi kita nyanyikan ada anggur baru tercurah, ya kita percaya Tuhan yang akan membawa kita bersama-sama. Ya saudara-saudariku gitu ya. Jadi jangan ada yang suka-sukanya saja. Ya kalau misalnya dipanggil, ayo kita doa PD, ini PD Jumat ya datanglah PD Jumat begitu ya. Jangan suka-sukanya. Aduh maaf ya saya nggak ada waktu begitu. Kalau memang kendala PD Jumat jam 6:30 itu ya nanti kita cari waktu kita pindahin begitu ya. Ya, kalau mahasiswa, ayo rekan-rekan berdoa apa semua. Ya, jangan terlalu banyak alasan maksud saya begitu ya. Kita sedang mempersiapkan orang-orang yang tidak, kalau mau bilang istilah saya, cengeng mungkin ya. Enggak tahu apapun istilah Bapak Ibu Saudara-saudariku, tapi dalam hal melayani. Jadi jangan karena misalnya aduh saya sakit ini, aduh ada lagi masalah saya di kantor, ada masalah di rumah tangga ini, aduh saya nggak konsentrasi melayani di rumah Tuhan. Ya mungkin kalau saya masih melakukan hal itu atau kita masih mengalami hal-hal itu terjadi, kita mau perbaiki gitu ya. Kemarin ya saya banyak kekurangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tapi ini firman Tuhan bagi kita semua, bukan hanya bagi saya, bagi kita semua ini gerejanya. Kita pernah bilang mau ngundang sekolah link, sekolah minggu misalnya gitu ya. Kita mau supaya banyak yang hadir. Jangan hanya diedarin di tengah-tengah kita, misalnya sekolah minggu gitu ya. Tapi ya bagaimana kita mau ngedarin, kita undang orang hadir jam 7.30, terus belum ada yang buka link. Gitu. Itu sudah pernah jadi bahan evaluasi gitu ya. Cuman ya mungkin kita yang harus perbaiki lagi lebih baik gitu ya. Satu juga yang kegagalan saya tadi malam gitu ya, saya lagi ikut pembekalan, terus Mama Met nanya, mau masuk acara apa komsel keluarga ini kan ya, belum bisa masuk. Aduh, saya nggak delegasi orang rasanya ya untuk siapa yang bisa membukakan hal itu. Nah, cuman ya ini bagian ya perkara sepele sebenarnya, tetapi ini menunjukkan bahwa gimana kita mau bilang ini komsel menjadi berkat bagi banyak orang kalau ketepatan waktu saja pelayannya aja mau masuk belum bisa gitu kan ya. Sampai aduh saya risau juga itu ya, pernah sudah acara pembekalan saya buka HP saya masuk sebagai admin gitu ya. Nah hal-hal ini ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya mari pertahankanlah dulu, bukan pertahankanlah ya, kita upayakan dulu seperti hati Daud itu ya. Mudah-mudahan bukan karena tidak ada pekerja yang diberi honor atau apa untuk sekedar buka link gitu ya. Kalau misalnya ada yang digaji khusus dari gereja, kamu tugasnya digaji per bulan gini dari gereja, pokoknya harus tepat waktu, buka link gitu. Jangan-jangan langsung tepat waktu semua. Mudah-mudahan belum ya, jangan-jangan ada mental yang seperti itu, tapi biarlah kita punya hati yang ya luar biasa ya hari-hari ini saudara-saudari Bapak Ibu
kecuali yang kita harus supporting untuk misi. Nah di kita kalau Ko Adi sharing firman atau siapapun saya belum ada PK-PK dikasih saudara-saudaraku. Semuanya yang WL mau itu belum ada pemain musik atau apa. Mungkin di tempat lain ada petugas-petugas, tapi ya kita sudah menjalani ini bertahun-tahun. Ya saya bersyukur dalam hal itu. Ya mungkin ada kekurangan-kekurangan juga ya dari sisi yang lain yang harus dievaluasi, tetapi ya ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal di dalam satu visi yang sama. Nah, tapi ya ada untuk berkembang besar dan rapi tersusun, ya saya dan engkau harus memperbaiki pemuritan ini ya. Jadi kalau bicara ketemu dengan para penatua, tidak ada topik yang lain, selalu bicara doa, pemuritan, penginjilan, pemuritan, gitu ya. Dan ya di antara kita banyak yang dibawa Tuhan kembali ke Kota Palangkaraya. Ada Pak Beri, ada Pak Yanto, semua ada Ko Adi lagi gitu ya. Dan banyak, mari manfaatkan momen ini, kita siapkan, jangan ada regenerasi yang terputus. Ya kita sama-sama ya, saudara-saudara kita pulihkan, bangun pemuritan, kita percaya Roh Kudus yang pimpin gerejanya, Roh Kudus yang punya kerinduan lebih lagi. Ya kalau kemarin Papa Met cerita ada pemikiran, ada doa untuk keluar dari Kota Palangkaraya, saya bilang, tinggal berapa tahun lagi itu misalnya kan ya. Dan ya, dalam hati kecil ya puji Tuhan gitu ya, ada ekspansi, ada orang yang diutus lagi kayak gitu kan ya. Terus satu lagi keluar seperti itu, siap enggak ini generasi di bawahnya ini melanjutkan? Nah, mau tidak mau akan seperti itu ya. Ko Adi saya transit berapa bulan saja di Palangkaraya, sekarang sudah menghadapi satu tugas baru yang besar di Kasongan ya. Dan tidak bisa kita tahan-tahan begitu ya. Nah, mari sama-sama kita mau siapkan ini regenerasi ya. Ya banyak hal, dan saya percaya Tuhan yang pasti menolong kita gitu ya. Yang pasti kita mau bersehati ya. Jangan saling gontok-gontokan, saling ini sih salahnya ini, jangan ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau bersehati mengerjakan visi. Apa yang saya sampaikan ini murni untuk kita semua, tidak ada yang harus merasa tersindir atau tersinggung begitu, karena saya nggak ada niat untuk menyindir atau menyinggung. Hanya tadi saya sebutkan kalau tidak dilakukan pemuritan, maka kita ya ada dengar cerita-cerita yang seperti itu, dan itu terjadi di gereja, di dalam gereja gitu ya. Ya, puji Tuhan, demikian hal-hal yang dari waktu-waktu yang lalu rindu saya sampaikan. Ya ini sebagian sudah tersampaikan. Ya minggu depan kita masih belajar terus untuk kita membangun rumah Tuhan sesuai dengan pola yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, isi hati Tuhan, bagaimana rancangan-Mu Tuhan, bagaimana pola yang Engkau kehendaki Tuhan, bagaimana rumah-Mu Tuhan harus dibangun rapi tersusun ya Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus yang sungguh membimbing kami ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, sungguh benar bahwa anggur baru tercurah Tuhan atas gereja-Mu, atas GKD Palangkaraya ya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami, bagaimana kami jadi seharusnya, itulah yang terjadi Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini, kami sangat percaya Bapa, masuk dalam hati kami ya Tuhan, menjadikan kami, membuat kami bertumbuh, menjadikan penghiburan bagi kami semua ya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang sungguh mengetahui bagaimana kami harus jadi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk adik-adik kami,
Bapa di surga, tolong kami untuk kami mempersiapkan mereka. Tolong mereka ya Bapa di surga untuk mereka bertumbuh, mendapatkan passion, untuk mendapatkan kairos yang daripada Tuhan. Untuk mereka kerjakan Tuhan pada waktu mereka ya Bapa. Demikian juga kami yang sudah terlebih dahulu Tuhan panggil. Bapa, bawa kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi mereka. Untuk menjadi mentor, untuk menjadi coach bagi mereka ya Bapa di surga. Pengurapan Tuhan lah yang bekerja atas kami, dan ini GKD Palangkaraya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, pelayanan firman selesai, kita mau dengarkan beberapa pengumuman ya. Oke, next. Ya. Iya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika di antara kita ada yang baru pertama kali hadir, adakah? Tadi sepertinya sekilas saya lihat saya kenal semua ya. Kalau misalnya ada nanti silakan ada Bapak Ibu yang di. Iya ya, sepertinya kenal semua akunnya ini ya. Oke, puji Tuhan. Silakan next. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga kalau ada yang mempersembahkan persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, baik itu untuk misi, untuk gedung, iya. Jadi kita ada ya, di kas kita itu ada kas yang memang dipersembahkan dan tercatat khusus untuk misi. Dan ada juga untuk dana gedung, bahkan ada juga untuk dana mobil ya, sudah ada berapa juta gitu ya, yang cuma terhenti janji imannya dulu ya, sempat 1 tahun berjalan, tapi itu nggak kemana-mana, masih di coupling di situ, ada dana untuk beli mobil gitu ya. Kemudian dana gedung, ya kalau dana gedung ini karena ada jemaat yang memberikan dengan catatan dana gedung itu nggak boleh dipakai kemana-mana. Nah kemudian ada juga untuk misi. Nah selain persembahan-persembahan yang lain, ya silakan kita sebagai umat yang bersyukur kita mau menyampaikan juga melalui persembahan ke dalam rumah Tuhan, ke perbenaran rumah Tuhan. Bisa disampaikan ke Ibu Hotnida, bendahara gereja, atau transfer ke rekening BCA ya, yang seperti yang ditampilkan di layar. Next. Ini jadwal ibadah kita masih tetap sama ya, masing-masing bisa mengikuti. Menara doa ini saya juga nggak rutin tiap hari, beberapa hari belakangan hadir ini sendiri ya, nggak apa-apa, yang penting kan berdoa gitu kan, ada Tuhan. Kalaupun hadir sendiri, tuh ada Tuhan. Dan mungkin ada saudara-saudari yang lain juga berdoa pada jam yang sama, cuman mungkin mencari ke ini sendiri, ya ada hal-hal yang sendiri, ya silakan ya. Tetapi ini ada kita kerjakan ya di tiap hari. Diundang untuk semua kita boleh ambil bagian, bergabung dalam jadwal-jadwal pelayanan di atas. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk saudara-saudari kita yang dalam sepanjang satu minggu ke belakang berulang tahun. Ada saudara kita Arya Rinaldi dari pelayanan karyawan profesi tanggal 23 Agustus. Kemudian ada Bapak Berry Agustinus tanggal 26 Agustus. Kemudian kemarin saudara kita Efri Andi dari pelayanan mahasiswa ya, yang sudah lulus 28 Agustus. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyatakan rencananya melalui hidup mereka. Next. Di masa pandemi kita masih perpanjangan PPKM level 4 sampai tanggal 6 September. Beri terus ya, protokol kesehatan dijaga ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, jaga jarak, membatasi mobilitas. Saya kemarin itu agak entah apa gitu ya. Jadi kalau Nina itu ngirim, ayo silakan diisi. Kalau saya ngisinya jam 10-an itu gejala semua hilang. Jadi selalu, tapi kalau saya ngisinya, misalnya kalau Nina ngirimnya itu lebih pagi, itu gejala pilek itu masih ada. Karena mungkin keluar dari ruangan ber-AC atau apa itu kan, itu pileknya masih ada. Tapi kalau sudah di atas jam 9 sudah hilang gejala-gejalanya itu semua. Nah kemarin mulai siang sore itu terus saya melakukan kayak sesak napas kayak gini. Sampai saya harus antara saya bilang sama Kayuni kan ya, saya ngambil oximeter di tempatnya Roni kan, tempat Nemi kan, gitu, atau minta Roni antar. Khawatir gitu, ini apa nih? Kenapa rasanya gitu ya? Yang nggak tenang.
sedangkan ya pikiran ini karena ada beberapa pekerjaan yang kejar tayang juga ini adalah minggu depan, sehingga ya itu memaksa untuk saya begadang, saya harus duduk, kadang lembur. Tapi kalau sudah kondisinya begitu, mau tidak mau. Belum tugas-tugas sekolahnya Antoni lagi kan ya, masih ada yang belum terkumpulkan tepat waktu, itu menambah tekanan. Tapi kemarin saya tidak berdaya, sudahlah saya tidur saja. Kalau dipaksa tambah nggak enak rasanya gitu ya. Saya cuman pakai apa tisu taruh tetesin minyak kayu putih masukin ke hidung rasanya agak dipaksa bernapas gitu ya. Nah cuman sorenya saya nggak tahu ya, jadi setelah makan wadah apa semua kok hilang gejalanya, ini lapar atau apa gitu, jadi agak susah dibedakan. Ya tapi intinya mari jaga jaga kesehatan gitu ya. Oke, next. Ya, pokok doa, terus berdoa untuk pandemi COVID-19 ini terkendali, kemudian berdoa terus Bapak Ibu Jemaat Tuhan, khususnya di GKD Palangkaraya ini untuk pemulihan pemerintahan, kita mengerjakan tahap-tahap, kita mau setia. Saya berpikir mau mengadopsi apa yang dipakai di Bandung Pusat begitu ya. Ada tahap-tahapannya minggu lalu secara sekilas ditunjukkan oleh Penatua Kotim. Nah itu nanti kita mau adopsi, pelajari supaya jelas semua orang terukur sudah sampai di mana gitu ya. Mahasiswa sudah pernah dilayani kelepasan, sudah gini, kita mau kembali terus karunia-karunia rohani, sudah diperlengkapi kah, diajarin. Nah ini kita mau bangun dia kembali. Berdoa untuk penjangkauan mahasiswa baru, kita mau menjangkau untuk apa? Kalau kita nggak punya satu warisan, satu nilai-nilai yang memang kita mau supaya mereka juga miliki. Ya oleh karena itu kita pulihkan pemuritan di rumah Tuhan ini. Nah kemudian kalau kita menjangkau mahasiswa baru, menjangkau pelayanan pelajar, untuk karyawan, keluarga, ada alasan karena kita mau ajar mereka melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, pertama kita dulu yang harus mengerjakannya. Berdoa untuk jemaat Tuhan di Pos PI Dusun Bukit Lumut, beberapa waktu ini sudah tidak dikunjungi ya, supaya dalam waktu dekat ini kita bisa kunjungan dan ada progres ya untuk rencana-rencana pelayanan di sana. Berdoa terus untuk perintisan di Kasongan, untuk keluarga Pak Adi yang ada di Kasongan ya, kita dukung doa untuk mereka boleh ya channel-channel yang disiapkan Tuhan mereka dapati, baik itu pelayanan di pelajar atau orang-orang damai di sana. Kemudian dukung doa ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di dalam bulan September ini saya dipersiapkan lagi, makanya ikut pembekalan untuk pentahbisan pendeta gitu ya, pendeta penuh sekarang pendeta muda. Jadi kalau misalnya hari Jumat PD Jumat saya nggak bisa ikut karena memang bertepatan waktunya 6:30 itu sudah pembekalan sampai 8:30, dan Jumat, Sabtu, Minggu, kalau hari Minggu ini nanti jam 4 sampai jam 6, nanti lanjut lagi sampai jam 8:30 atau jam 9 gitu ya, dari Minggu sampai beberapa kali. Jadi saya nggak bisa izin komsel keluarga. Nah kalau pihak keluarga mudah-mudahan bisa diatur jadwalnya ya, nanti kita bisa gantikan jadwalnya untuk PA gitu ya. Ya terima kasih kemarin Bapak Jo inisiatif untuk ada komsel keluarga, walau harusnya itu jadwalnya PA kelompok 2 ya, tapi Bapak Jo nanya, ya udah akhirnya ada komsel keluarga, Pak Yanto Mama Met melayani, puji Tuhan. Ya next. Ya ini untuk persiapan pentahbisan, tolong dukung doa gitu ya. Juga ada surat dari Bandung sebagai yang mengusulkan saya untuk ditahbiskan. Jika di antara jemaat Tuhan ada keberatan untuk ya, saya ditahbiskan sebagai pendeta penuh. Nah ini ada nomornya Penatua Bang Robin ya, Bang Robin Ansaragi di Bandung Pusat. Ini bisa dihubungi ya, sampaikan saja ya, apa misalnya abang itu kurang perhatian sama kami atau apapun, masa gimana bisa jadi pendeta, atau disampaikan saja. Tapi jangan surat kaleng lah ya, kalau surat kaleng nanti bikin pusing beliau-beliau. Nyatakan aja dengan apa ini, enggak usah. Ini untuk kebaikan kita semua gitu ya, kalau ada yang keberatan. Ini karena buru-buru ya, nanti saya sharing di info jemaat ya kalau ada yang ini. Tapi paling lambat 2 minggu sebelum pentahbisan, nah kira-kira mungkin akhir bulan September mungkin pentahbisan ya. Masih ada waktu kalau ada yang mau menghubungi ya, Bang Robin di Bandung. Puji Tuhan. Oke, next. Ya itu saja ya pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada
Hari ini saya ngajak semua kita di tempat yang bisa bangkit berdiri, silakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, jemaat Tuhan. Haleluya. Mari bersehati mengerjakan visi yang Tuhan percayakan atas jemaatnya tempat ini. Biarlah kita semua saling mendukung satu dengan yang lain di dalam keluarga, rumah tangga, suami dan istri, anak-anak semuanya bersehati, pembimbing, orang-orang yang dilayani, semua segmen-segmen semuanya bersehati untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang sungguh besar untuk memakai gerejanya. Biarlah kita juga GKD Palangkaraya ini menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk roh Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu yang berkuasa dan berdaulat itu Tuhan. Yang tidak bisa gagal dan tidak bisa dibatalkan itu Tuhan. Itu yang menuntun kami Tuhan. Yang menggambarkan Tuhan. Yang membentuk Tuhan hari-hari di depan kami Tuhan. Berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami yang sudah dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar iman timbul di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami mewujudkan perkara-perkara berkat-berkat rohani dalam Tuhan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa di surga, pimpinan-Mu nyata atas jemaat-Mu dalam rumah-Mu tempat ini di GKD Palangkaraya Bapa di surga. Lawat dan urapi semua para leaders Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, semua adik-adik kami Tuhan di dalam semua segmen pelayanan, anak-anak kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa siang hari ini Tuhan yang mengerjakan kesehatian Tuhan di antara kami Tuhan. Supaya sungguh Tuhan kami sehati, kami saling memperhatikan, saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Penatua Ko Timotius Tuhan yang sudah melayani kami. Tuhan yang pakai juga hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran perintah-Mu, firman-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan di Kota Palangkaraya ini ya Bapak. Secara khusus jika minggu depan juga tim yang akan melayani secara online, Bapak Tuhan yang urapi dia ya Bapak. Kami berdoa juga untuk persiapan sidang disertasinya ya Bapak di surga tanggal 4 nanti. Tuhan yang tolong, Tuhan yang siapkan semua yang diperlukan ya Bapak di surga. Semuanya boleh terjadi dan anak-Mu ini, hamba-Mu ini Tuhan menerima yang terbaik daripada Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua promotor, semua dosen-dosen penguji, Tuhan yang memakai mereka Tuhan, menguasai hati pikiran mereka ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana-Mu itu terjadi juga melalui mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak kami berdoa untuk kondisi Kota Palangkaraya Bapak di surga, dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami gereja-Mu tidak menjadi berdiam diri dan tidak menjadi mundur ya Tuhan. Tapi sungguh kami percaya ada roh Tuhan yang bimbing kami ya Tuhan untuk meraih setiap kemenangan dan berkat juga melalui masa-masa ini. Kami berdoa memberkati Kota Palangkaraya,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, pemulihan, kesembuhan terjadi Tuhan atas kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pasien yang mengalami COVID hari ini, semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga penyakit-penyakit yang lain, Bapak kami berdoa, mari kesembuhan yang daripada Tuhan nyata bagi kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berkati Kalimantan Tengah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami mengucap syukur untuk penanganan Tuhan pandemi COVID-19 yang sudah baik terkendali dalam hari-hari ini secara nasional. Ya Bapa di surga, Tuhan yang berikan hikmat bagi pemerintah kami di pusat ya Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan untuk pemulihan-pemulihan ekonomi dalam waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat, kita angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua berkat rohani yang sudah kami terima sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang mengutus kami untuk tinggal menjadi saksi, bagian dari kerajaan Kristus di tengah-tengah dunia Tuhan dalam hari-hari ini. Ya Bapa di surga, mari Tuhan yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menaruhkan iman dalam hati kami, sehingga semua berkat Kristus yang Tuhan sudah sediakan di dalam roh itu tercurah Tuhan, menjadi memenuhi semua kebutuhan kami, baik secara fisik di jiwa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi kami dalam semua pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami, studi kami, lumbung-lumbung kami di dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami juga ya Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Tuh nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.